Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, tahukah Anda sebagai umat Islam, selain berdoa untuk kebaikan diri sendiri, kita juga dianjurkan berdoa untuk kebaikan para pemimpin kita agar mereka bisa adil, mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyatnya. Tentunya hal ini erat kaitannya dengan kondisi sebagian masyarakat kita yang lebih memilih mencela pemimpinnya daripada mendoakannya. Sebagai umat muslim, hal ini tentunya sangat disayangkan. Ketaatan kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Menghindari fitnah dan pertumpahan darah juga menjadi anjuran. Kita harus memperhatikan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa. Karena bila kita tidak menaati mereka, maka terjadi kekacauan, pertumpahan darah, dan terjadi korban pada kaum muslimin. Janganlah kita sibuk mencela dan berdoa buruk atas dirinya, karena itu semua malah akan menambah kerusakan dan kezolimannya, dan kita sendiri yang akan merasakan dampak-dampak buruknya. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas seputar mendoakan pemimpin dalam Islam, tentunya di Risalah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Ramadan JAK TV, senang sekali Ayu Wardani kembali hadir dalam program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat, amin. Nah pemirsa, tadi di awal tayangan udah ada sedikit bocoran ya. Tema kita hari ini adalah pemimpin dalam Islam. Bagaimana sih Islam memandang pemimpin dan bagaimana nih kita mendoakan pemimpin kita agar membawa kebaikan untuk semua. Seperti biasa juga, tentu saja saya nggak sendirian, akan ada rekan saya Miki yang sudah siap bakal bagi-bagi hadiah nanti ya. Ada 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang seperti biasa. Betul Miki? Betul sekali. Sini dong, jangan jauh-jauh Miki. Assalamualaikum ya Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali ya tema kita hari ini ya. Luar biasa. Ini kan kekinian banget ya. Betul. Karena kita current issues, kalau misalnya bahasa kampung itu bilang current issues. Maksudnya sedang berlangsung. Sedang running gitu ya. Sedang terjadi di di sekeliling kita. That's right. Tentu saja kita tidak akan bahasnya berdua, Miki. Sudah ada Ustadz Muhammad Azhari bersama-sama kita hari ini akan membahas tentang pemimpin dalam Islam. Assalamualaikum Pak Azhari. Ustadz Azhari sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, silakan sudah diundang ke rumahnya ini. Di rumah kita. Oh, di rumah kita. Kita ya ngobrol apa hari ini? Ya. Pemimpin dalam Islam, tadi ada sedikit bocoran ya tentang tema kita hari ini. Kan sekarang tuh tadi juga sempat disebutkan malah lebih banyak yang mencela pemimpinnya daripada mendoakannya. Lalu sebenarnya Islam memandang pemimpin itu seperti apa sih Ustaz? Ya, saya berangkat dari hal yang normatif. Pemimpin itu sesuatu yang sangat penting sekali. Ada ayat, salah satu tujuan manusia diciptakan adalah dia diciptakan sebagai khalifah. Salah satu makna khalifah adalah menjadi pemimpin, ya, memimpin dirinya, memimpin komunitasnya untuk mengelola negeri ini, mengelola bumi ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemimpin itu sesuatu yang penting. Oke. Kehancuran berawal dari tidak adanya pemimpin. Jadi bahaya sekali. Jalan sendiri-sendiri gitu ya kalau nggak ada pemimpin. Lalu kemudian bagaimana realita yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya menyebarkan hoax terhadap pemimpin, membuat isu-isu negatif, atau tadi bahasanya Ayu mencela pemimpin, ya Miki juga al-istihza, menghina pemimpin. Kita kan baru melewati pesta demokrasi. Ya, pesta resepsi demokrasi yang begitu proses sangat panjang menyita waktu dan punya tensi yang sangat tinggi. Betul sekali. Tapi sebenarnya gini,
tadi di VT kan ada Bapak Presiden Pak Jokowi. Sebenarnya baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dihina dari dua sisi ya, dari dua kubu gitu. Dua arah juga. Nah ini tidak benar. Ya. Baik yang menghina Pak Jokowi maupun menghina Pak Prabowo, saya kira itu akhlak yang tidak baik. Apalagi kalau dia pemimpin kita. Ada nasihat yang sangat bijak, jangan hina satu di antara keduanya. Sebab kalau dia yang menjadi pemimpinmu, berarti yang kau hina kemarin adalah pemimpin kamu. Jadi ini tidak baik. Jadi sebenarnya itu bukan akhlak Islam. Lalu kemudian bagaimana kalau kita ingin mengkritik? Kritik saja, tapi dengan kritik yang membangun, gitu loh. Dengan bahasa yang santun juga ya. Betul, tidak harus kemudian saya agak ini juga ya, agak tidak enak lah mendengarnya. Ada istilah cebong misalnya, kampret. Ini kan dua istilah yang harusnya nggak keluar dari lisan kita sebagai seorang muslim. Ada hadis yang cukup populer, pemimpin itu lahir berbanding lurus dengan situasi masyarakat saat itu. Jadi kalau pemimpinnya jelek, berarti masyarakatnya jelek sebenarnya. Kalau mau pemimpin yang baik, berangkatlah dari masyarakat yang baik. Jadi intinya nas agama itu memberikan amanah begini. Sebelum berbicara pemimpin dalam arti yang makro, kita harus berangkat dari sesuatu yang kecil. Memimpin diri kita menjadi yang baik, maka akan menghasilkan pemimpin yang baik. Begitu kira-kira. Terus pemimpin yang baik tuh ciri-cirinya seperti apa sih agar bisa amanah ketika menjalankan tugas? Ada banyak teori pemimpin itu lahir dari sisi mana. Ada yang berangkat dari teori genetik bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dididik. Ada teori yang berangkat dari teori sosial. Pemimpin itu dididik, bukan dilahirkan. Ada teori ketiga, namanya teori ekologis. Pemimpin itu berawal dari bakat, tapi kemudian kalau dia belajar, maka akan menjadi sempurna. Karena tidak semua pemimpin kita yang kemudian sekolah kepemimpinan secara formal. Kita tahu sekolah pemimpin itu biasanya non formal sifatnya. Jadi pemimpin itu masing-masing kita punya bakat kepemimpinan. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in. Semua kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ul ar-ra'iyatih. Dan setiap pemimpin akan ditanya siapa yang dia pimpin. Panjang sekali hadis ini. Suami adalah pemimpin bagi istrinya. Istri adalah pemimpin di rumahnya. Dia akan ditanya kemana dia. Dia menjaga, merawat isi rumah, kesuciannya juga atau tidak akan ditanya. Hatta bahkan sekalipun pembantu rumah tangga juga pemimpin terhadap pekerjaannya. Jadi semua kita pemimpin, punya bakat. Tergantung siapa yang memang betul-betul punya ketertarikan di bidang itu. Ya artinya begini, pemimpin tidak dalam artian politis saja. Saya kira paling tidak memimpin masyarakat, memimpin sebuah instansi pendidikan, institusi pendidikan. Termasuk memimpin acara ini ada dua host yang ganteng dan cantik, ini juga pemimpin gitu loh. Jadi intinya siapa saja itu bisa menjadi pemimpin. Betul. Mungkin pemimpin terdekat dalam lingkup yang kecil ini seperti pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga, gitu ya. betul. Dan tadi juga dikatakan kita memimpin diri kita sendiri. Ya, nah, itu kan jadi siapa saja sebenarnya ini adalah bisa untuk menjadi seorang pemimpin, tapi untuk bisa menjadi pemimpin yang amanah ini yang mungkin akan menjadi tugas yang berat ya untuk seorang pemimpin. Bakatnya udah ada masing-masing tadi dikatakan. Semua dikasih potensi, bahkan diatributkan oleh Allah sebagai pemimpin. Tentu pemimpin dalam arti yang luas, tidak hanya pemimpin yang bersifat politis yang kita tahu dalam tanda kutip yang baru saja kita selesaikan ini. Ala kulli hal, minimal paling tidak kita tidak apatis terhadap pemimpin. Islam juga berbicara tentang kepemimpinan. Minimal kita memperhatikan bahwa kita sudah menjadi pemimpin yang benar untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke, itulah pemimpin dan kepemimpinan. Nah ini seru sekali ya kalau tapi kita aku mau nanya boleh? Boleh dong. Jadi kalau misalnya gini, kita bicara tidak dalam lingkup yang besar misalnya dalam sebuah negara ya, kita bicara tentang perusahaan aja misalnya nih. Perusahaan. Ada seorang pemimpin perusahaan yang zolim. Nah, itu
apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana kita sebagai anak buahnya nanti itu atau misalnya sebagai bawahannya itu mencermati, karena kan kita kalau misal kita menghina pemimpin tadi dosanya jatuhnya ke kita. Oke, itu boleh gitu. dijawab singkat ya Ustaz Azhari. Ya, jadi menghina pemimpin tidak boleh. Ya. Menghina pemimpin tidak boleh. Tapi menjadi pemimpin yang zolim juga dicela oleh agama. Oke. Fatuddin salasah, ada 3 orang yang menghancurkan agama. Salah satunya adalah imamun jair, pemimpin yang yang zolim kepada rakyatnya, kepada bawahannya, kepada yang dia pimpin. Artinya ada 2 yang diwanti-wanti oleh agama, yang dipimpin tidak boleh kemudian mencela berlebihan, tapi yang memimpin tidak boleh berlaku zalim, tapi yang dipimpin juga tidak boleh mencela berlebihan. Baik, nanti Oke. kita lanjutkan lagi usai jeda, mungkin juga masih boleh nanya-nanya. Pemirsa, tetap di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin.